Halo Lor, gimana kabarnya? Semoga baik ya. Di video kali ini saya akan review Samsung Galaxy M11. Smartphone ini merupakan series M termurah dari Samsung. Saat ini dijual di marketplace mulai dari 1.900.000-an. Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai paket penjualan. Samsung Galaxy M11 ini paket penjualannya dibungkus dengan box berwarna dasar putih. Di depan ada model smartphone-nya, di kiri atas ada tulisan Samsung, di bawah ada tipenya. Kemudian di sini ada kameranya yang udah pansul atau Samsung menyebutnya Infinity O Display. Saat kita buka boxnya, di sini kita menemukan kotak putih yang isinya hanya buku panduan. Kemudian ada smartphone-nya bertuliskan Samsung Galaxy M11 dan 3 spesifikasi kunci ya, ada Infinity Display dan baterai yang udah 5000 mAh. Di bawahnya ada IMEI, terus di sini sudah USB dan kebetulan udah Type C. Terus kepala charger yang udah support fast charging 15 watt. Terus yang terakhir adalah SIM tray ejector. Di sini tidak ada softcase maupun anti gores ya dalam paket penjualan. Selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai desain dari Samsung Galaxy M11. Untuk desain bagian depannya, ini sudah kekinian banget, sudah menganut desain Infinity O Display. Untuk modelnya sendiri ini lebih fresh ya daripada model tetesan air atau poni. Untuk resolusi layarnya di sini dipakai sebatas HD Plus dengan luas layar 6,4 inci. Jenis panel yang dipakai belum AMOLED. Yang dipakai adalah PLS TFT. Sebenarnya ini nggak ada keluhan juga sih, kalaupun layarnya bukan AMOLED. Warna yang dihasilkan juga bagus, kontrasnya bagus, detailnya juga bagus. Cuman buat kalian yang suka nonton konten di YouTube atau di apa atau suka nonton lah dengan resolusi tinggi, ini kayaknya kurang cocok sih buat kalian, karena ketika kita nonton kan di sini cuma bisa sebatas 720p karena efek pengaruh dari resolusi layarnya sendiri ya, yang hanya bisa HD+. Sebenarnya kualitas HD Plus-nya di sini bagus sih, karena kalau dipakai di luar ruangan atau di bawah matahari pun warnanya kontrasnya masih bagus. Cuma kalau kalian suka nonton, ini kurang cocok sih. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah mengenai desain back covernya. Di sini masih pakai polikarbonat atau plastik lah ya. Untuk desainnya sendiri sini warnanya dibuat matte gitu, gak glossy. Dan di atas kiri ada 3 kamera dan lampu flash. Dan di sini bagusnya adalah kameranya tidak nonjol. Jadi kalau kalian pakai case apapun, kamera aman terlindungi dari goresan. Di bagian tengah ada fingerprint. Di bagian bawah ada tulisan Samsung yang menurut saya pribadi ini menambah kesan manis sih. Dan ini juga nggak gampang tinggal sidik jari. Terus di bagian kanan di sini ada power up dan down dan juga ada tombol power. Kemudian di sebelah kiri di sini ada buat SIM tray. Untuk Samsung Galaxy M11 di sini SIM tray-nya dual SIM plus micro SD. Jadi bukan hybrid. Untuk memori eksternalnya sendiri atau micro SD-nya support sampai 512 GB. Terus di bagian atas di sini ada mic kedua sama jack audio 3,5 mm. Kemudian sisi terakhir, sisi bawah, di sini ada mic, terus ada lubang charger yang sudah Type C, terus dan juga ada speaker. Untuk Samsung Galaxy M11 ini sudah support Dolby Atmos ya. Cuma untuk menikmatinya kalian harus mengkoneksikannya dengan earphone maupun headset Bluetooth. Cuma di sini saya tidak akan mereview ini karena saya juga bukan ahlinya dalam suara gini ya. Cuma untuk speakernya kurang lebih seperti ini.
Selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai spesifikasi. Samsung Galaxy M11 ini memakai Snapdragon 450 dan Adreno 506. Unit yang saya review ini memakai RAM 2GB dan internal 32GB. Oh ya, Samsung M11 ini sudah bisa buat nonton Netflix ya, walaupun resolusinya masih HD+. Dengan perpaduan Snapdragon 450 dan juga Adreno 506, skor Antutu yang diperoleh adalah 88 ribuan, CPU-nya 38 ribuan, dan GPU-nya 9400. Dalam 3 kali pengujian, skor Antutu yang diperoleh naik turun ya, tapi rata-rata semuanya masih di angka 80 ribuan. Untuk buat main PUBG sendiri, di sini settingan bisa smooth high dan juga bisa balance medium. Saran sih kalau buat main sebenarnya lebih nyaman di smooth medium. Kalau smooth high itu sering ya nge-lag gitulah. Selain itu juga buat main PUBG itu kurang nyaman sih, karena di sini di M11 belum support gyro. Jadi kalau kalian biasa main pakai gyro, M11 ini kurang cocok banget buat buat main PUBG. Kalau buat main game yang biasa-biasa gitu sih nggak oke-oke aja sih. Untuk sistem operasi sendiri, Samsung Galaxy M11 ini sudah pakai One UI Core 2.0 ya, sudah yang terbaru. Dan untuk Androidnya juga sudah yang terbaru, yaitu Android 10. Jadi update selanjutnya kemungkinan hanya keamanan gitu sih, atau nunggu Android yang versi baru. Ya bagus lah ya. Terus di sini juga kalian bisa ada mode gelap yang bisa kalian setting secara otomatis atau manual sesuai jam yang kalian inginkan ya. Kalau otomatis ya paling siang dia cerah, kalau malam otomatis ke mode gelap. Ini sih bagus sih menurut saya fitur ini. Cuma kalau saya pribadi sih jarang pakai mode gelap sih, karena udah terbiasa terang aja sih. Untuk settingan mode malam di sini bisa juga kalian di shortcut menu utama ya, atau yang di itu notifikasi apa sih namanya, itulah pokoknya. Di sini juga ada menunya, tinggal klik aja, nggak usah harus masuk ke pengaturan. Untuk keamanan sendiri di Samsung M11 ini ya standar lah ya, ada mode usaha pola, pin, kata sandi, terus ada fingerprint dan juga face unlock ya. Untuk fingerprintnya sendiri sebenarnya nggak cepat-cepat banget, nggak, cuma akurat. Kalau di harga segini sih masih wajar sih. Kemudian untuk face unlocknya juga terbilang cepat. Jadi kalau face unlock itu kalian harus nyalain layarnya dulu baru bisa buat face unlock. Jadi kalau dalam keadaan HP mati itu nggak bisa ya. Kemudian untuk baterainya sendiri di Samsung M31 ini sudah terbilang besar ya, yaitu 5000 mAh. Pengisian dari 10% sampai 100% yang udah saya coba kurang lebih memakan waktu 2 jam ya. Ya 2 jam 10 menit lah itu terisi penuh. Terbilang cepat ya pengisiannya untuk baterai 5000 mAh. Walaupun dengan ukuran layar 6,4 inci dan juga baterai 6000 mAh, tapi Samsung M11 ini masih dipegang satu tangan tuh masih
enak aja sih, masih terbilang compact. Mungkin ini karena efek layarnya dibuat agak melengkung pada tepinya, dan juga bagian belakangnya juga dibuat melengkung oleh Samsung. Jadi dipegang masih enak-enak aja, nggak terlalu gede gitu ya, atau bulky banget lah. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah kamera. Untuk Samsung M31 ini kameranya ada tiga. Yang paling atas itu 2 megapiksel, yang kamera utamanya 13 megapiksel, dan kamera ultrawide-nya 5 megapiksel. Untuk ultrawide-nya bisa sampai 115 derajat. Untuk posisi kamera sih ya, sampai jumpa di video selanjutnya.